Istilah Sailendra dalam bahasa Sanskerta memiliki makna yang mengagumkan, yaitu Raja Gunung. Kata ini merujuk pada gunung-gunung berapi tinggi, seperti Gunung Merapi, yang menjulang tinggi di dekat Candi Borobudur, sebuah candi agama Buddha megah yang dibangun oleh dinasti Sailendra. Sejarah mencatat bahwa istilah Ailendra Vamsa pertama kali muncul dalam prasasti Kalasan, yang tanggalnya mencapai tahun 700 Saka, 778 Masehi. Prasasti ini adalah sebuah peninggalan penting yang menggunakan aksara Nagari dalam bahasa Sanskerta. Isinya mencatat saran para penasehat keagamaan dari Wangsa Sailendra kepada Maharaja Tejah Purnapana Panamkarana untuk membangun sebuah tempat suci. Bangunan ini kemudian dikenal sebagai Candi Kalasan, yang didedikasikan untuk pemujaan Dewi Taraf oleh para pendeta Buddha. Dalam prasasti Kalasan, Wangsa Sailendra juga disebut dengan sejumlah nama lain seperti Ailendra Gurubis, Ailendrawan Satilakasya, dan Ailendra Raja Gurubis. Pada prasasti lainnya, seperti prasasti Kelurak yang tahun penanggalannya adalah 782 Masehi, Raja dari Wangsa Sailendra pertama kali disebut sebagai pembunuh musuh dengan nama Ailendrawan Satolakena. Jejak Wangsa Sailendra juga terlihat dalam prasasti Abayagiri Wihara dari tahun 792 Masehi dengan sebutan Dharmatungadewasya Sailendra, prasasti Sojomerto dari sekitar tahun 700 Masehi yang hanya menyebutkan Selendra nama, dan prasasti Kayumunan dari tahun 824 Masehi dengan sebutan Sailendrawan Satilaka. Meskipun dinasti Sailendra memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, asal-usul keluarga mereka tetap menjadi misteri. Para sarjana telah mengajukan berbagai pendapat, seperti asal-usul mereka dari Sumatera, India, atau Funan. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti yang cukup valid untuk mendukung klaim tersebut. Penelitian terbaru cenderung mengarah pada kesimpulan bahwa Sailendra mungkin lebih tepatnya berasal dari Indonesia, menunjukkan kompleksitas dan keragaman sejarah bangsa ini. Dengan begitu banyak tanda tanya mengelilingi dinasti Sailendra, kita terus digoda oleh misteri ini dan berusaha untuk memahami sepenuhnya peran dan warisan mereka dalam sejarah Indonesia yang kaya. Sejarah Wangsa Sailendra, salah satu dinasti yang mencapai puncak kejayaannya di Nusantara, terjalin dalam serangkaian teori yang membingungkan dan menarik. Para ahli telah lama berspekulasi tentang asal-usul mereka, dan dalam pencarian kebenaran, berbagai pandangan menarik muncul. R.C. Majumdar, jejak dari Kalingga. R.C. Majumdar mendukung teori bahwa Wangsa Sailendra berasal dari Kalingga, India Selatan. Ini adalah pandangan yang menghadirkan pandangan bahwa dinasti ini memiliki akar yang kuat di tanah asalnya. Nilakanta Sastri, asal dari Pandya di India Selatan. Nilakanta Sastri memiliki pendapat yang berbeda, menyarankan bahwa Wangsa Sailendra mungkin berasal dari daerah Pandya di India Selatan. Ini adalah teori yang menciptakan lanskap yang lebih luas untuk asal-usul mereka. Jalan Moens, perjalanan dari India Selatan ke Jawa. Jalan Moens berpendapat bahwa Wangsa Sailendra berasal dari India Selatan, tetapi kemudian mereka berkuasa di Palembang sebelum melarikan diri ke Jawa sebagai akibat serangan Sriwijaya. Ini adalah cerita tentang perjalanan dan perubahan kekuasaan yang menarik. Gekoedes, kaitan dengan Funan atau Kamboja. Teori Gekoedes mengejutkan dengan menghubungkan Wangsa Sailendra dengan Funan atau Kamboja. Ia mengaitkan nama Funan dengan kata Khmer kuno yang berarti gunung, yang merujuk pada raja-raja Funan yang disebut Parwata Bupala atau Raja Gunung, mirip dengan Sailendra. Purbacaraka, Wangsa Sailendra adalah orang asli Indonesia. Purbacaraka memiliki pandangan yang berbeda. Ia meyakini bahwa Wangsa Sailendra adalah orang Indonesia asli. Menurutnya, Raja Sanjaya dan keturunannya adalah keturunan Wangsa Sailendra. Ini adalah pandangan yang menekankan peran budaya asli dalam sejarah Nusantara. Dalam perjalanan mereka di Jawa, Wangsa Sailendra mengalami perubahan agama dari Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana. Hal ini mungkin terkait dengan prasasti Sanghoro yang mencatat transformasi agama seorang raja yang merasa terbakar oleh api rohani. Dalam gambaran yang semakin kompleks ini, terdapat dua dinasti raja di Jawa Tengah, Wangsa Sanjaya yang menganut Hindu Siwa, dan Wangsa Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Perjalanan sejarah Wangsa Sailendra menjadi sebuah cerita tentang perubahan kekuasaan, agama, dan budaya di Nusantara. Dalam kerajaan Mataram kuno yang legendaris, ada satu dinasti yang mendominasi panggung sejarah, Wangsa Sailendra. Namun, seperti banyak babak sejarah kuno, cerita asal-usul dan perjalanan mereka menjadi teka-teki yang menarik. Selama beberapa waktu,
Pandangan yang dominan adalah bahwa kerajaan Medang, juga dikenal sebagai Mataram kuno, diperintah oleh dua wangsa yang berbeda, Wangsa Sailendra, yang beragama Buddha, dan Wangsa Sanjaya, yang menganut Hindu Siwa. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh sejarawan Bos, pada awal era Mataram kuno. Wangsa Sailendra tampak mendominasi Jawa Tengah, meskipun kedua dinasti ini memiliki pengaruh yang saling memengaruhi, persaingan antara mereka tetap menjadi misteri. Namun, pendapat Purbacaraka membawa elemen berbeda. Ia menolak pandangan tentang dua dinasti yang berbeda, mengklaim bahwa hanya ada satu wangsa, yaitu Wangsa Sailendra. Menurutnya, Sanjaya dan keturunannya adalah bagian dari Wangsa Sailendra. Pendekatan ini menunjukkan kompleksitas hubungan di antara dinasti ini. Peninggalan kerajaan Mataram kuno dapat ditemui dalam berbagai bentuk, terutama dalam bentuk candi. Candi-candi yang bercorak Buddha, yang diperkirakan berasal dari Wangsa Sailendra, sebagian besar terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Di sisi lain, candi-candi yang bercorak Hindu, yang dapat diasosiasikan dengan Wangsa Sanjaya, umumnya ditemukan di Jawa Tengah bagian utara. Prasasti Canggal mengungkapkan bahwa Sanjaya mendirikan Sivalingga baru, yang dapat diartikan sebagai Candi Gunung Wukir, sebagai upaya untuk membangun pusat pemerintahan baru. Hal ini sejalan dengan tradisi Jawa yang percaya bahwa keraton yang telah mengalami pralaya harus pindah dan membangun keraton baru. Namun, meskipun pusat pemerintahan dipindahkan, Wangsa Sailendra tetap berkuasa, menunjukkan kontinuitas dalam dinasti ini. Pendekatan ini juga mendukung fakta bahwa agama dalam keluarga Sailendra mengalami perubahan dari awalnya mengikuti Hindu Siwa menjadi Buddha Mahayana, seperti yang dicatat dalam prasasti Sojomerto. Pernikahan antara Raja Indra dan Dewi Taraf, putri Maharaja Sriwijaya, adalah salah satu momen penting dalam sejarah Sailendra. Candi Kalasan dibangun untuk menghormati Taraf sebagai bodhisattva wanita. Pada tahun 790, Sailendra menaklukkan dan menguasai wilayah Chenla, Kamboja Selatan, untuk beberapa tahun. Pencapaian terbesar Wangsa Sailendra adalah pembangunan Candi Borobudur, dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Borobudur menjadi monumen Buddha terbesar di dunia dan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Dari hasil pernikahan Raja Samaratungga dan Dewi Taraf, mereka memiliki dua anak, Pramudawardhani dan Balaputra Dewa. Balaputra kemudian memerintah di Sriwijaya, menunjukkan bahwa Wangsa Sailendra tidak hanya berkuasa di Medang, tetapi juga di wilayah lain. Ketika kita memasuki lorong-lorong sejarah Nusantara, kita menemui kisah menarik tentang kekuasaan dan perubahan agama yang membingungkan dari dinasti Sailendra di Jawa Tengah. Sejarawan telah lama berdebat tentang berakhirnya kekuasaan mereka, dan sejumlah pandangan yang berbeda telah muncul. Salah satu pendekatan yang dominan selama ini adalah pandangan tentang dualitas dinasti Sailendra dan Sanjaya. Ini adalah pandangan yang diperjuangkan oleh sejarawan seperti Dr. Bos dan Munoz. Mereka percaya bahwa dua wangsa berbeda ini, dengan keyakinan agama yang berlawanan, Sailendra penganut Buddha dan Sanjaya Hindu aliran Siwa, bersaing memperebutkan kekuasaan di Jawa Tengah. Namun, ketidakstabilan yang muncul akibat ketimpangan ekonomi dan perbedaan agama antara Sailendra dan rakyat Hindu Siwa menjadi faktor utama dalam kejatuhan Sailendra. Pendekatan Munoz membawa aspek pernikahan dalam permainan politik. Raja Samaratungga memutuskan untuk mempersolid posisinya dengan menikahkan putrinya, Pramudawardhani, dengan Rakai Pikatan, yang merupakan anggota Wangsa Sanjaya. Ini memperkuat pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu Siwa di Mataram dan menggantikan pengaruh Buddha Sailendra. Rakai Pikatan bahkan menyerang Balaputra Dewa, saudara Pramudawardhani, yang kemungkinan adalah salah satu faktor penyeimbang Sailendra dalam perebutan kekuasaan. Kisah kelam Wangsa Sailendra mencapai puncaknya ketika Balaputra Dewa melarikan diri ke Suwarnadwipa, Sumatera, negeri asal ibunya. Setelah kehilangan kekuasaan di Jawa Tengah, ini diikuti oleh kebangkitan dinasti baru di Jawa Barat, Kerajaan Banten Girang. Temuan arca-arca bergaya Jawa Tengahan di Gunung Pulasari, Banten Girang, memberikan bukti akan eksodus ini. Pergeseran kekuasaan ini juga menandai berakhirnya dominasi Sriwijaya atas Jawa, yang berlangsung selama 1 abad. Namun, ada pandangan alternatif yang diperjuangkan oleh sejarawan seperti Purbacaraka dan Bucari. Mereka meyakini bahwa hanya ada satu wangsa, yaitu Sailendra, dan tidak ada sebutan Sanjaya Vamca dalam prasasti apapun. Dalam pandangan mereka, Sanjaya dan keturunannya adalah bagian dari Wangsa Sailendra. Menurut pandangan ini, masa kekuasaan Wangsa Sailendra berlangsung lebih lama,
dari pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-11, dan meluas dari Jawa Tengah hingga Sumatera. Yang pasti, sejarah Wangsa Sailendra adalah narasi yang penuh warna dan kompleksitas. Persekutuan dan hubungan pernikahan antara Sriwijaya dan Sailendra adalah salah satu elemen penting dalam perjalanan mereka. Ini memungkinkan bergabungnya dua keluarga kerajaan, dengan Wangsa Sailendra yang akhirnya berkuasa di dua kerajaan sekaligus, Mataram di Jawa Tengah dan Sriwijaya di Sumatera. Dalam lorong waktu yang berliku ini, cerita Wangsa Sailendra terus mempesona kita dengan teka-teki dan makna yang menantang.